Adik-adik, sebelum kita mengikuti Biak Ceria pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu karena kasih-Mu. Kami mohon, berkatilah dan terangilah akal budi dan pikiran kami, agar mampu mendengar dan memahami firman-Mu, sehingga kami siap melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Halo adik-adik, kita berjumpa kembali dalam Bina Iman Anak Katolik Paroki Santo Petrus dan Paulus Rembang. Selamat pagi, salam sehat dan tetap semangat. Bagaimana? Masih semangat untuk selalu mengikuti Biak Ceria? Nah, untuk adik-adik yang belum bergabung, mari melalui Bina Iman Anak Katolik, kita bersama-sama bertumbuh dalam iman dan kita ikuti Biak Ceria setiap hari Minggu. Siapa yang sudah menyiapkan kitab sucinya? Atau siapa yang sudah menyiapkan bahan dan alat kreativitasnya? Wah, sepertinya semua sudah menyiapkan ya. Baiklah, kita tidak lama-lama lagi, kita akan ikuti Biak Cerianya dari awal sampai akhir. Bacaan dari Injil Matius, bab 21, ayat 33 sampai 43. Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur.
Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang dan melempari yang lain dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain, yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu, aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Suatu hari di sekolah, sesaat sebelum bel masuk berbunyi, Linda melihat Doni sedang menulis kecil-kecil di potongan kertas. Buat apa kamu menulis di kertas itu, Don? Loh, ini kan materi pelajaran yang untuk ulangan nanti. Shh, jangan keras-keras, Lin. Semalam aku tidak belajar. Aku ketiduran. Tapi mencontek itu kan perbuatan tidak baik, Don. Kalau kamu mencontek, sama halnya kamu tidak jujur. Dan itu akan membuat kamu semakin malas dan bertambah bodoh. Ah, sekali ini saja, Lin. Aku takut kalau dapat jelek, pasti orang tuaku akan marah. Lebih baik dapat jelek, tapi usaha kita sendiri, Don. Kita mengerjakannya dengan jujur. Bilang terus terang kepada orang tuamu dan minta maaf, mereka pasti mengerti kok. Tahu apa kamu, Lin? Bel masuk berbunyi dan tibalah saat ulangan. Doni tidak memperdulikan nasihat Linda dan tetap pada pendiriannya. Sampai akhirnya saat Doni sedang asik mencontek, dia tidak menyadari bahwa Bunita sudah berdiri di belakangnya. Doni,
Bawa ke sini kertas yang kamu pegang itu. Oh, Bu Nita, jangan Bu, ini catatan belanja ibu saya. Nanti pulang sekolah, saya disuruh belanja sekalian. Mana? Biar ibu lihat. Akhirnya Bu Nita mengambil kertas dari tangan Doni dan membacanya. Bu Nita menggeleng-gelengkan kepala saat tahu kertas yang dibawa Doni adalah kertas contekan. Doni, mengapa kamu sampai menyontek? Maaf Bu, saya semalam ketiduran, tidak belajar. Makanya, belajar itu jangan hanya jika ada ulangan saja. Belajarlah rutin setiap hari. Jadi saat ada ulangan, kamu tidak sampai kelelahan karena mempelajari materi yang terlalu banyak. Dan mencontek tidak bisa membuat kamu pandai. Meski nilai bagus, yang ada kamu bertambah malas dan menyepelekan. Sebagai sanksi, mulai besok selama 1 minggu, kamu menyiram tanaman yang ada di sekolah ini, dan besok tolong orang tuamu suruh menghadap Bu Nita. Bu, saya minta maaf atas perbuatan saya, tapi tolong orang tua saya jangan disuruh ke sekolah, nanti saya tambah dimarahi. Tidak bisa, Doni. Itu adalah konsekuensi atas perbuatan kamu. Belajar lapang dada untuk menerima akibat kesalahanmu. Adik-adik, dari cerita tadi, ada satu hal penting yang dapat kita pelajari, yaitu kita harus melaksanakan tugas dan kewajiban kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak seperti pekerja-pekerja kebun anggur, dan juga tidak seperti Doni. Doni kurang bertanggung jawab atas tugasnya sebagai pelajar, yaitu belajar. Mestinya kita bersyukur saat ada pihak-pihak lain yang dikirim Tuhan untuk membantu kita supaya hidup kita menjadi lebih baik dan benar. Dalam cerita tadi, pihak yang dikirim Tuhan adalah Linda. Linda memperingatkan Doni supaya Doni tidak mencontek. Suara-suara Tuhan ada di sekeliling kita. Bisa melalui ayah dan ibu kita, bapak atau ibu guru, bahkan teman-teman kita sendiri. Kita harus mau membuka hati untuk Tuhan, menerima Tuhan melalui suara-suara tersebut, dan menjadikan Tuhan sebagai batu penjuru kita. Perbaruilah tekad kita melalui doa-doa kita setiap hari. Selamat pagi adik-adik, selamat berjumpa kembali dengan Kak Lisa di Biak minggu ini. Hari ini kita akan buat kreativitas. Seperti apa nanti, terus ikuti dan jangan lupa minta bantuan orang tua dan saudara di rumah. Alat dan bahan kreativitas Biak minggu ini ada kertas buffalo 2 warna, plastik mika, gunting, lem, double tip, dan mempersiapkan foto untuk ditempel di figurannya nanti. Pertama-tama kita membuat pola atau menggambar di kertas buffalo tadi. Biar lebih mudah, kita membuat gambar seperti ini. Ini gambar love yang ukurannya kertas kuning ini lebih besar dari kertas pink ini. Nanti dibuat seperti ini. Selanjutnya nanti kita potong, kita gunting sesuai dengan pola yang adik-adik buat seperti ini. Selanjutnya ini hasil yang digunting tadi. Setelah digambar dan kita gunting, hasilnya seperti ini. Ini
kertas buffalo yang warnanya pink tadi, dan ini yang kuning, ukurannya lebih besar dari yang pink. Dan plastik mikanya juga berbentuk love seperti ini. Nanti kita letakkan plastik mika ini, nanti kita letakkan setelah buffalo warna kuning seperti ini. Selanjutnya kita bisa menempel foto yang sudah disediakan, bisa foto sama sahabatnya atau sama teman-temannya seperti ini. Setelah itu kita tempel yang plastik mika tadi di kertas buffalo yang kedua seperti ini. Terus kita tempel seperti ini. Jika sudah tertempel, kita beri double tip belakangnya seperti ini. Nanti kita bisa letakkan di lemari baju atau di meja belajar kalian. Selamat mencoba. Adik-adik, kita telah membuat kreativitas yaitu figura foto. Nanti figura fotonya boleh diisi dengan foto kalian, dan tentunya kalian semua sudah selesai ya membuat figuranya. Nah, kita tadi juga sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kita akan mengakhiri kegiatan biak pada minggu ini dengan meminta berkat kepada Romo. Setelah itu, nanti kita akan bernyanyi dan kita akan tutup. Sampai jumpa lagi dalam biak ceria minggu yang akan datang. Salam. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Kita ketemu lagi bersama dengan Romo Sony dan juga kakak-kakak pendamping biak dalam acara sekolah minggu kita. Tadi kita sudah berdoa toh, kita juga sudah mendengarkan sabda Tuhan, kita juga sudah beraktivitas bersama dengan kakak-kakak, juga kita bernyanyi. Sekarang kita akan akhiri sekolah minggu kita. Kita mohon berkat Tuhan agar kita adik-adik semakin hari semakin mampu untuk membuka hati mendengarkan suara Tuhan. Tuhan yang berbicara kepada kita melalui orang tua, Tuhan yang berbicara kepada kita melalui kakak-kakak kita, pendamping kita, guru kita. Ayo kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga adik-adik sekalian beserta papa mama juga seluruh keluarga diberkati oleh rahmat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat hari Minggu. Hatiku senyum